Flek itu semacam, kalau yang saya pahami, yang disebut dengan flek adalah semacam darah kering yang keluar, sehingga darah tidak ada yang keluar. Yang haid itu darah itu mengalir keluar. Kalau flek bukan darah yang keluar mengalir, maka tidak dikategorikan sebagai haid. Jadi harus kita kuasai tentang yang dimaksud dengan haid itu adalah memang keluar darah itu, mencair keluar dia. Mohon maaf dari kemaluan perempuan. Memang darah yang keluar. Tapi kalau flek yang keluar itu bukan, berarti dia bukan darah yang keluar. Nah, maka bisa jadi ada hal yang terjadi di dalam lalu dia mengeras sehingga dia seperti ada flek-flek. Nah, jadi itu tidak dikategorikan sebagai haid. Ini tanah wakaf di Pekanbaru, Riau, lokasi Nurul Azhar 2. Itu yang pagar di belakang itu batas tanah wakaf. Sudah dipancang-pancang, mana nanti yang untuk asrama, mana untuk kelas, mana untuk jalan, semua sudah diratakan. Inilah nanti tempat Nurul Azhar 2. Di sini masjid sudah ada, tapi masih perlu direnovasi. Di sini nanti ada ruang serbaguna, ada tempat olahraga, ada rumah guru, tapi tentu saja bertahap insya Allah. Inilah yang akan kekal abadi sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tempat anak-anak menghafal Quran, dari mulai bangun tahajud malam, sholat subuh berjamaah sampai tidur jam 10 malam. Saya mengajak pada semua jamaah, mari support pembangunan Nurul Azhar Kampus 2 melalui donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomor rekeningnya 82011666666. Bank Syariah Indonesia nomornya 147, 6-nya 7 kali. 666666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal. Transfernya konfirmasi sudah sampai atau belum? Apa yang perlu dibantu? Konfirmasi ke nomor admin Yayasan Tabung Wakaf Umat 0852 6541 6060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan terakhir itu kita sampai kepada pembahasan tentang khamar yang berubah menjadi cuka. Jadi ketentuannya khamar itu kan hasil fermentasi, dia bisa berubah menjadi cuka. Khamar aslinya haram, namun jika berubah menjadi cuka, ada dua kemungkinan. Dia berubah sendiri atau berubah karena ada zat yang dimasukkan. Jika dia berubah sendiri menjadi cuka, maka dia menjadi halal. Namun jika dia karena ada benda zat yang dimasukkan, maka dia tetap najis. Nah, begitu dia. Ini apa? Kalau murni dia tidak najis. Misalkan orang memfermentasi tapai. Tapai dalam waktu yang lama dia bisa menjadi memabukkan. Ternyata dengan secara alami dia bisa berubah menjadi cuka. Nah, misalkan, maka perubahan itu menjadi hukumnya berubah pula. Karena kalau khamar dia najis. Kalau dia memabukkan maka dia najis. Maka tuak itu najis. Kenapa tuak najis? Yang membuat dia najis karena dia menjadi minuman yang memabukkan. Nah, begitu dia. Baik. Nah. Haram diminum. Haram diminumnya karena dua hal. Satu, karena dia adalah khamar memabukkan. Yang kedua, karena dia menjadi najis. Nah, begitu dia. Nah, itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pembahasan yang mungkin khusus tentang perempuan, tentang darah perempuan, tapi perlu untuk kita kuasai ilmunya. Wa yakhruju, dan keluar. Kita terjemahkan dulu baru kita jelaskan nanti. Wa yakhruju, dan keluar minal farji, dari kemaluan,
Mohon maaf, ini agak sensitif bahasannya ya. Kemaluan yang dimaksud kemaluan perempuan ini. Salah satu, ada 3 dima'in, ada 3 jenis darah. Jadi darah yang keluar pada kemaluan perempuan, dia namanya ada 3 macam. Saya rasa ibu-ibu sudah menguasai ilmu ini, tapi kita dalami lagi. Satu, ada namanya damul haidhi, ada namanya darah haid. Ini biasa ya diketahui. Biasanya darah haid ini keluar tergantung daerah, Bu. Kalau seandainya orang Arab, dia biasanya haidnya lebih cepat. Orang Arab umur 9 tahun kadang mereka sudah haid. Kalau anak Indonesia itu biasanya 12-13 tahun normalnya baru haid. Mungkin wallahu alam, mungkin perkembangan postur juga berbeda. Anak SMP mereka itu ya seperti anak kuliah kita badannya. Ya, jadi tidak bisa ditetapkan masalah usia haid ini, karena beda hormonnya, beda pula kecepatan dia mengalami haid. Tapi ada juga anak-anak yang tak haid seumur hidupnya. Anak-anak yang tak haid seumur hidupnya kapan balighnya? 15 tahun umurnya baru dia baligh. Nah, mana tahu dia tidak pernah mengalami haid seumur hidupnya, nunggu 15 tahun baru dia baligh. Tapi kalau umur 12 tahun dia sudah haid, maka saat itu pula dia baligh. Nah, begitu dia. Haid itu darah yang keluar yang warnanya khas, dan dia keluar bukan karena penyakit, tapi rutinitas yang keluar pada perempuan. Ini penjelasan ya. Dan haid ini nanti akan dibahas tentang secara detail masalah durasinya. Nanti setelah ini akan dibahas berapa lama masalah haid. Nanti saja kita jelaskan. Yang kedua ada namanya wan nifas, darah nifas. Darah nifas ini adalah darah yang keluar karena melahirkan. Yang ketiga ada namanya darah istihadah. Istihadah ini darah yang keluar sudah melewati masa haid. Seharusnya haidnya sudah berhenti, tapi darah masih keluar. Dia nanti akan dibahas ada masa maksimal usia haid, yaitu 15 hari. Di atas 15 hari keluar haid itu namanya darah istihadah. Begitu juga nifas, ada batas maksimalnya, yaitu 60 hari. Maka darah yang keluar di atas 60 hari namanya istihadah. Nah, nanti kita jelaskan istihadah ini. Istihadah itu darah penyakit yang orang mengalaminya tetap wajib sholat. Nanti dijelaskan lagi. Fal haidu, maka haid itu huwa adalah ad-damul khariju, darah yang keluar min farjil mar'ati, dari kemaluan perempuan, ala atas sabili jalur as-sihhah, sehat. Jadi darah yang keluar haid tidak ada hubungannya dengan penyakit, itu darah sehat. Artinya orang keluar darah haid itu bukan karena sakit, justru karena sehatnya dia normal sirkulusnya. Min ghairi, bukan sababil wiladah, bukan sebab karena melahirkan. Kalau melahirkan tadi namanya nifas. Nah, kalau dia bukan karena melahirkan dan sehat, itu namanya haid. Jadi ada juga kalau orang tak lancar darah haidnya,
itu menunjukkan bahwa ada masalah dengan kesehatannya. Justru karena lancar darah haid itu menunjukkan dia sehat gitu ya. Kalau tak lancar darah haidnya keluar, justru di situ dikhawatirkan ada masalah dengan kesehatan. Nah, walaunuhu warnanya, dan warna darah itu aswad, hitam. Seperti biasa ya, kita semua dah tahu ini. Muhtadimun, mengental. Muhtadimun lazza itu artinya mengental. Artinya dia tidak seperti darah segar. Kalau darah segar lebih cair. Kalau darah haid itu lebih mengental, dia hitam mengental. Wan nifasu, sedangkan nifas, jadi ada 3 ya, itu darah, ciri-ciri darah haid. Wan nifasu, dan darah nifas, sedangkan nifas itu huwad damu, adalah darah al khariju, yang keluar akibal wiladati, akibat ataupun sesudah wiladah, melahirkan. Jadi kalau dia darah hanya keluar setelah melahirkan, itu namanya nifas. Ada 2 ya, satu haid, yang satu lagi nifas. Wal istihadatu, dan yang ketiga ada namanya istihadah. Huwad damu, yaitu darah al khariju, yang keluar fi ghairi, pada waktu yang bukan ayyamil haidi wan nifasi, bukan masa-masa haid, bukan pula masa nifas. Jadi dia keluar bukan pada waktu yang normal orang haid, bukan pula disebabkan karena melahirkan nifas, keluar darah, maka darah itu disebut dengan darah istihadah. Jadi istri-istri Nabi pun banyak hadis-hadis yang menceritakan darah istihadah ini, yang periwayatnya adalah istri-istri Nabi. Wallahu a'lam, apakah perempuan kita, istri-istri bapak pernah mengalaminya, wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau kita baca hadis-hadis, kita menemukan banyak hadis yang diriwayatkan oleh istri-istri Nabi mengenai terkait dengan darah istihadah ini. Baik, kita lanjutkan penjelasannya dulu, berarti baru kita jelaskan. Kita selesaikan dulu bacaannya. Wa aqallu, dan sedikit-dikitnya al-haidhi, masa haid itu paling minimal masa haid, masanya ya, ini bicara tentang masa. Yaumun, 1 hari, wa lailatun, dan semalam, sehari semalam maksudnya. Jadi kalau keluar darah, maka terhitung sehari semalam baru dia dianggap selesai masa haidnya. Jadi kalau keluar darah ibu sekali, maka tetap dihitung sehari semalam dia masa haid. Tak keluar lagi, setelah itu baru mandi. Nah, artinya ibu selama sehari semalam tak sholat sekali dia keluar, karena seminimal-minimalnya masa haid itu adalah sehari semalam. Nah, wa aksaruhu, dan selama-lamanya. Tadi paling sedikit ya, sekarang paling banyaknya berapa lama? 15 yauman. 15 yauman, hari, 15 hari. Inilah masa haid. Sedikit-dikitnya 1 hari semalam, sebanyak-banyaknya 15 hari. Pertanyaannya, jika saya Ustaz lebih dari 15 hari, maka dia dihitung darah istihadah lebihnya. Hari ke-15 mandi. Di atas itu maka solat tetap wajib dan seterusnya.
Nah, karena dia tidak lagi dianggap dengan darah haid, sudah dianggap darah penyakit istihadah. Saya belum pernah mendengar memang ada perempuan menceritakan tentang darah istihadah ini, karena istri pun tak pernah mengalaminya. Tapi dalam kitab-kitab fikih itu pembahasannya ada. Intinya memanglah perempuan ini normal haidnya 7 hari haid, 23 hari suci. Itu normal. 23 hari suci, 7 hari masa, itu masa yang paling normal. Tapi ada yang kurang dari itu, 6 hari haid, ada yang 5 hari haid, ada yang lebih dari itu, bisa jadi 10 hari haid. Nah, kalau terjadi lebih dari itu, maka paling lamanya berapa banyak? Paling lamanya 15 hari. Maka 15 hari itulah dia dihitung haid. Lebih dari 15 hari dihitung menjadi istihadah. Nah, jadi bisakah perempuan sehari semalam haid? Bisa. Maka hati-hati dalam menghitung masa iddah perceraian. Ada orang menanya saya, "Pak Ustaz, berapa lama masa iddah?" Saya bilang 3 kali masa suci. Kalau suaminya cerai hidup dan perempuan itu masih mengalami haid. Kecuali perempuan itu belum haid atau tidak mengalami haid lagi, baru hitungnya 3 bulan. Kalau dia masih mengalami haid, maka masa iddahnya 3 kali masa suci. Dan hati-hati tentang 3 kali masa suci nih. Bisa lama, bisa sebentar. Bisa jadi tak sampai 3 bulan selesai 3 kali masa sucinya. Nah, saya contohkan misalkan ya. Hari ini, pagi ini si ibu diceraikan oleh suaminya. Jam berapa? Misalkan sekarang diceraikan oleh suaminya. Tanggal berapa hari ini, Pak? 27. Oke, 28. Pagi diceraikan. Rupanya siang haid ibu itu sudah terhitung 1 kali masa suci. Sudah terhitung berapa? Tinggal berapa lagi jatah ibu itu? Tinggal 2 kali masa suci. Oke? Sucilah haidlah ibu itu malam ini. Tadi saya katakan haid itu minimalnya berapa hari? Ternyata si ibu ini memang haidnya sehari semalam. Berarti tanggal 29 ibu ini udah suci, udah haid, udah suci lagi. Masuk periode kedua. Berapa hari? Bisa jadi ibu ini mengalami masa suci. Saya nggak tahu berapa minimalnya. Taruhlah kita bilang 23 hari. 29, berarti setelah 23 hari, taruhlah kita bilang tanggal ini Oktober ya. Oktober. Masuk tanggal 20 November, haid ibu ini lagi. Berarti udah berapa kali masa suci? Udah 2 habis. Rupanya haid ibu ini lagi 1 hari juga, tanggal 21 udah suci lagi dia. Maka ibu ini menunggu setelah itu dia masa suci. Masa suci berapa lama? Misalkan taruhlah kita bilang 23 hari. Berarti tanggal 10 Desember ibu ini udah habis 23 masa suci, 3 kali masa sucinya. Di sini dia haid lagi. Jadi Oktober tak sampai 3 bulan. Jadi hati-hati dalam menghitung 3 kali masa suci itu. Tergantung si ibu ini berapa lama dia mengalami haid dan berapa lama dia mengalami masa sucinya. Dan itu berbeda-beda. Jadi istri bapak pun mungkin akan berbeda-beda angka harinya. Ada yang 4 hari, 5 hari, 6 hari, dan 7 hari. Ya mungkin ada yang lama ya, ada yang sampai belasan hari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ngerti ibu cara ngitungnya bu ya? Saya enggak menyatakan ibu ini harus hati-hati, enggak, mudah-mudahan ibu enggak akan pernah mengalami masalah perceraian. Tapi setidaknya ibu harus tahu cara menghitungnya. Karena banyak orang menganggap 3 kali masa suci itu 3 bulan. Itu beda. 3 kali masa suci berbeda dengan 3
bulan. Yang 3 bulan tadi kan berbeda nih masa iddah. Kalau perempuan yang dinikahi itu belum haid, masih muda sekali dinikahi, misalnya anak 10 tahun, diceraikan, berarti dia kan belum mengalami haid. Nah sekarang berapa lama masa iddahnya? Ya 3 bulan. Atau ada nenek-nenek yang dicerai yang enggak haid lagi, berapa masa iddahnya? 3 bulan. Nah, atau ibu ini sudah haid, masih haid, ya baru 3 kali masa suci. Kalau ditinggal mati oleh suaminya, 4 bulan 10 hari. Kalau diceraikan dalam keadaan hamil, mau masih hidup suaminya, mau udah mati suaminya, asalkan melahirkan habis masa iddah. Tergantung cerainya, jangan-jangan di hari pertama haid. Berarti lama ibu itu menahankan masa iddahnya. Atau ibu ini hari ini diceraikan, besok lahir anak, ya udah habis masa iddah. Nah itu, jadi harus bisa mengetahui, ini ilmu khusus untuk ibu-ibu tentang masa iddah. Nah, kadang banyak karena ini masalah perempuan. Bahasa lainnya bisa nggak, misalnya setelah 3 kali haid setelah diceraikan, bisa? Enggak jadi gini, habis masa suci ketiga Pak. Habis masa suci ketiga, bukan habis masa haid. Kan begitu tadi ibu hitungnya kan? Berarti itu 3 kali dia haid kan? Iya, cuma 3 kali haid. Cuman setelah itu kan dia suci. Habis kan masa suci ini baru habis dia. Iya, Habis kan masa suci ketiga. Haid yang ketiga berarti kan? Haid yang ketiga udah selesai pasti. Habis itu setelah haid kan suci. Habis kan masa suci yang ketiga tadi. Itulah habis iddahnya. Nah, paham ibu ya? Itu disebut dengan 3 kali masa suci. Mazhab Hanafi berbeda, katanya bukan 3 kali masa suci, 3 kali masa haid. Tapi ulama kita mazhab Syafi'i mengatakan bukan 3 kali masa haid, tapi 3 kali masa suci. Nah, tapi masa suci pertama itu nggak jelas itu berapa lama, tergantung kapan. Kalau diceraikannya dalam keadaan haid, ya mungkin belum terhitung lagi dia. Oleh karena itu menceraikan dalam keadaan haid hukumnya haram. Ada 2 tidak boleh menceraikan istri. Pertama dalam keadaan haid, yang kedua diceraikan setelah dia gimana ya? Setelah suci lalu kita berhubungan badan dengan dia, itu namanya cerai bid'ah. Paham? Bapak ibu nih udah habis masa sucinya, lalu kemudian bapak udah berhubungan dengan ibu bapak ceraikan, ada kemungkinan jadi barang tuh, maka dia dilarang. Walaupun kalau diceraikan tetap jatuh talaknya, tapi itu bukan waktu yang boleh untuk menceraikan istri. Yang bagus menceraikan istri itu kapan? Habis masa haidnya, belum berhubungan badan, disitulah menceraikan istri yang terbaik. Diatur, mana tahu nanti hilang marahnya, nggak jadi cerai. Nah, jadi kenapa? Supaya jangan ada penyesalan. Takutnya nanti rupanya diceraikan istri, rupanya sebulan kemudian dapat kabar istri itu hamil. La haula wala quwata illa billah. Sudah pula habis segala macam, tak bisa balik lagi. Terjadilah penyesalan yang luar biasa, terjadilah kekacauan ya. Jadi menghindari itu, maka yang paling sunnah cerai itu adalah diceraikan ketika istri itu sudah baru habis masa haidnya dan dia belum digauli. Disitulah waktu yang terbaik untuk menceraikan istri. Nah itu dia, kenapa? Takut jadi dia dalam perut itu. Kekhawatiran saja. Nah ibu-ibu kalau mau bertanya tunjuk tangan aja langsung ya. Jadi Pak Ustadz saya ragu misalkan, tak apa-apa, tunjuk tangan aja langsung. Atau ada yang mau tanya sekarang sebelum kita lanjutkan? Nah, kalau tidak ada berarti kita anggap paham ya. Oke, itu belum masuk kita. Nah wa aksaruhu, dan selama-lamanya tadi 15 hari. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya. Ghalibuhu itu artinya kebiasaannya masa haid itu adalah sittun au sab'un. Itu tadi saya bilang 6 atau 7. Ini yang paling normal masa haid itu adalah
6 dan 7 hari. Tapi ya ada juga yang kurang dari itu, 5 hari. Nah, ini cerita yang paling kebanyakan orang, paling normal dan paling kebanyakan orang mengalami haid dalam setiap bulannya 6 sampai 7 hari. Wa aqallun nifasi, itu selesai haid ya. Sekarang kita masuk nifas. Wa aqallun nifasi, dan seminimal-minimalnya nifas, lahzatun, sesaat. Tak beda dengan haid. Kalau haid sehari semalam. Kalau nifas sekali saja keluar darah, celup lah, selesai masa nifas. Bisa begitu. Artinya berbeda dengan haid. Haid ibu harus menunggu sehari semalam. Keluar dia pagi ini, ibu harus menunggu sehari semalam. Walaupun tak keluar lagi dia, dah 1 hari semalam ibu mandi. Nifas keluar sekali ini, lalu kemudian padam dia, diyakini tak keluar lagi, ya udah bisa langsung mandi. Itu dia. Atau ada obat penghenti nifas misalkan. Tapi kalau haid, walaupun ada obat penghenti haid, baik ibu hari ini, pagi ini, ibu minum obat, berhenti dia, tetap menunggu sehari semalam. Kalau nifas enggak, nifas bisa sekali keluar, dah, tidak lagi langsung mandi saja, gitu. Wa aksaruhu, dan selama-lamanya nifas, situna yauman, 60 hari. Jadi ibu kalau nifasnya darah keluar terus, maka paling lama itu 60 hari. Maksudnya kalau lebih 60 hari bagaimana? Berarti istihadah tadi. Itulah yang disebut dengan istihadah. Haid pun demikian juga. Maksimalnya 15 hari. Kalau lebih 15 hari itu istihadah. Nah. Wa ghalibuhu, dan kebiasaan masa haid ini, kebiasaan masa nifas ini adalah arba'una, 40 yauman, 40 hari. Nah, ini bisa kita survei ibu-ibu yang ada di sekitar kita. Kita tanya, nanti untuk jadi penelitian bapak-bapak, berapa hari biasanya? Biasanya orang kalau operasi dengan normal pun berbeda jumlah harinya. Ya, ada yang 20, ada yang 30. Ya, rata-rata banyak yang orang namanya sampai 40 hari, ya begitu. Tapi artinya apa? Sehari pun bisa selesai masa nifas itu. Nah, tak mesti dia 40 hari. Tahu bapak dapat rezeki baik, 1 hari dah selesai masa nifas ibu. Nah, itu dia. Wa aqallu, dan sedikit-dikitnya at-tuhri, masa suci. Tadi masa haid ya. Ini sekarang masa suci. Wa aqallu tuhri, dan sedikit-dikitnya masa suci. Nanti kita perbaiki skema kita ini. Bainal haidataini, antara 2 haid, 1 haid dengan haid berikutnya, berapa lama? 15 yauman, 15 hari. Bisa 15 hari haid lagi. Paham maksudnya? Minimalnya masa suci itu adalah 15 hari. Jadi ini bisa kita perbaiki, bisa lebih cepat lagi selesainya. Tanggal 28 haid. Oke? Ini dia, tanggal 28 jam 9 diceraikan suaminya. Jam 10 ibu ini haid. Maka tanggal 28 ini terhitung 1 kali masa suci. Rupanya haid dia cuma 1 hari. Berarti tanggal 29 suci ibu ini. Habis haidnya. Maka masuklah dia periode masa suci kali yang kedua. Berapa lama tadi masa sucinya minimal? Rupanya 15 hari ibu ini bersih dia. Berarti tanggal berapa November? Tanggal 14 November. 14 November ibu ini 2 kali masa suci. Rupanya ibu ini bulan berikutnya cuma 1 hari juga dia haidnya. Berarti tanggal 15
haid di sini suci tanggal 15. Maka ibu ini selesai, maka dia menjalankan masa suci yang ke-3 sampai menemukan haid berikutnya. Ternyata cuma 15 hari juga. Berarti tanggal berapa dia habis 3 kali masa sucinya? Tinggal 30 November, 3 kali masa suci. Cuma sebulan lewat sedikit sudah habis 3 kali masa suci. Ini sebenarnya jarang terjadi ya. Karena tadi saya katakan normalnya 23 masa suci, 7 hari masa haid. Tapi ini bisa terjadi. Maka menghitung masa iddah jangan pakai kalender, tapi masa tergantung ya. Ini ibu ini masih haid atau tidak. Kecuali ibu ini sudah tidak haid lagi, sudah menopause. Maka baru ibu ini menghitung sejak tanggal berapa suaminya menceraikan dia, pakai kalender hijriyah. Tergantung hari ini, misalkan berapa hijriyah hari ini catat. Terhitunglah nanti 3 bulan full, maka berarti masa iddah berakhir, bisa nikah lagi. Nah, wala hadda li aksarihi, tidak ada batas masa lamanya, berapa lama orang suci. Ada perempuan suci sepanjang hidupnya, berarti dia tidak pernah mengalami haid. Adakah seperti itu? Ada. Dia tak mengalami haid seumur hidupnya, bisa jadi. Yang bisa jadi, tapi risiko dia tak punya anak, tak ini ya. Tapi apa boleh buat, begitulah Allah tentukan untuk dia. Ada juga orang tak teratur haidnya. Kadang ada 3 bulan sekali baru dia haid, bisa. Ada yang kadang dia normal, alhamdulillah, terlalu sering haidnya. Tapi ini kita bicara yang normal, begitu ya. Jadi berapa lama orang masa suci tak ada batas. Jadi bagaimana masalah iddahnya tadi? Berarti dihitunglah 3 bulan. Paham? Misalkan ini adik ini masa sucinya, dia haidnya normal. Pas diceraikan suaminya, enggak haid lagi dia. Gimana ceritanya? Tetap dia dihitung, itu dihitunglah pakai bulan. Baru dihitung pakai bulan, 3 bulan dia habis. Lama pula dia mengalami masa iddahnya. Gitu ya. Kan bisa saja kan, namanya juga haid ini dia tidak mesti normal. Kalau normal alhamdulillah, tapi ada juga orang yang mengalami tidak normal. Begitu dia. Wallahu a'lam. Wa aqallu zamanin, dan sedikit-dikitnya masa tahidu fihil mar'atu, perempuan mengalami haid, tis'u sinin, 9 tahun. Artinya ada orang umur 9 tahun sudah mengalami masa haid. Orang Arab rata-rata 9 tahun ini udah haid, karena postur tubuhnya, terutama orang-orang yang negara yang postur tubuhnya besar-besar seperti orang Mesir. Orang Mesir itu anak SMP-nya udah macam kuliah kita, besar-besar badannya. Jadi dia cepat mengalami haid, 9 tahun sudah haid. Wa aqallul hamli, dan sedikit-dikitnya masa hamil, 6 ashhurin, 6 bulan. Ini cuma informasi saja ya. Wa aksaruhu, dan selama-lamanya masa hamil itu 4 sinin, 4 tahun. Tak pernah ibu mengalaminya kan, alhamdulillah rabbil alamin. Tapi bisa terjadi orang hamil, ini cuma informasi saja. Orang secepat-cepatnya anak lahir 6 bulan dalam kandungan, selama-lamanya anak itu keluar dari kandungan itu 4 tahun. Nah, adakah? Tentu saja ada, begitu. Banyak ulama-ulama dikisahkan dalam kandungan ada yang sampai belasan bulan, itu biasa. Wa ghalibuhu, kebiasaannya 9 ashhur. Ini kebiasaannya 9 bulan. Nah, kita perlu tahu juga kondisi-kondisi yang tidak normal terjadi itu bisa, harus kita ketahui. Dalam fikih yang tak normal terjadi pun dibahas juga. Mohon maaf, misalkan khunsa. Khunsa itu hampir tak pernah terjadi. Apa itu khunsa? Orang punya kelamin 2, dua-duanya sama-sama hidup, dan dua-duanya dominan. Itu bagaimana nasibnya? Dia laki-laki atau perempuan?
Kalau dia sholat boleh jadi imam atau enggak? Enggak boleh dia jadi imam. Karena dia kemungkinan laki-lakinya ada, kemungkinan perempuannya ada. Kalau dia dalam sholat, satu saf laki-laki itu saf perempuan, dia safnya tengah-tengah. Antara saf laki-laki di depan, saf ibu-ibu perempuan belakang, dia di tengah-tengah posisinya. Memang agak tersingkir dia. Begitulah, karena ada potensi dua-duanya, dia bisa. Jadi perempuan bisa, jadi perempuan bisa. Kecuali ada dua alat kelamin, satu dominan, satu tak dominan. Maka yang dihukum adalah yang dominannya. Maka kalau dominan laki-laki, maka laki-laki. Kita bukan bicara pindah jenis kelamin ya. Zaman sekarang banyak kan orang transgender, berganti kelamin. Ini enggak, memang dikasih Allah dua. Nah, itu bisa terjadi. Nah, dalam fikih itu dibahas. Nah, lanjut. Nanti setelah ini kita diskusi. Wa yahrumu, dan haram bil haidi, karena haid, wan nifas, dan nifas, sama niyatu asya, 8 macam, 8 hal tidak boleh. Lagi haid, lagi nifas, tidak boleh 8 hal. 1, as-salah, solat tidak boleh. Dan hukum solat itu haram. Bukan sekedar tak sah, tapi haram. Gak apa-apa lah Ustaz, tidak sah, yang penting saya solat saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak boleh, haram hukumnya. Nah, yang kedua, wasaumu, puasa. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ibu ini hafalannya banyak, dia baca Quran tanpa lihat, tidak boleh. Yang kelima, yang keempat, wa massul mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran. Wa hamluhu, dan membawanya, menggendongnya, tidak boleh. Menyentuh Al-Quran, memegang mushaf kertas itu mesti suci. Dan kita kalau baca Quran langsung melihat di tulisan kertas, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang membaca Quran menggunakan handphone. Nah, maka kalau handphone itu Quran tidak perlu pakai wudhu megangnya. Kalau mushaf harus pakai wudhu kertas. Kalau handphone tak perlu pakai wudhu. Melihatnya, membaca Quran dengan melihat tulisan, pahalanya lebih besar daripada membaca Quran dengan hafalan. Kalau kita hafal 30 juz, lalu kita membaca tanpa melihat, berpahala, besar pahalanya. Tapi kalau seandainya membacanya dengan melihat, 2 kali dapat pahala. Karena melihat tulisan Quran tanpa membaca sudah dapat pahala duluan. Melihat tulisan ini dan kita takjub dengan tulisan itu, tak pun dibaca sudah ada pahala. Nah, itu bedanya. Maka lebih afdal membaca Quran dengan melihat daripada dengan hafalan. Hanya saja keberuntungan orang yang hafalnya, kemana pergi dia bisa baca Quran. Kalau kita kemana pergi harus pegang Quran baru bisa baca. Nah, itu bedanya. Baik. Apalagi wadukhulul masjid, ini ada perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh masuk masjid jika dia dalam keadaan haid. Wa tawaf, begitu juga tawaf. Wal wata', dan berhubungan suami istri. Wal istimta', dan bersenggama, tidak berhubungan tapi bermesra-mesraan dengan suami. Bima baina surra wa rukbah, yang itu bermain antara lutut dengan pusar. Yang boleh dia bermesraan dengan suaminya pusar ke atas. Jadi bapak kalau istri haid, bapak sudah bernafsu, boleh minta tolong istri untuk memuaskan, tapi bermainnya jangan pusar ke bawah. Bolehnya cuma pusar ke atas. Nah, wallahu a'lam. Pandai-pandai caranya lah. Nah, itu dia yang tidak boleh bagi perempuan dalam keadaan haid. Wa yahrumu, dan haram alal junub, bagi orang yang junub. Nah, tadi kan khusus perempuan. Sekarang junub. Junub ini bisa laki-laki, bisa perempuan, disebabkan keluarnya sperma dengan cara apapun, atau bersenggama, berhubungan suami istri meskipun tidak keluar sperma.
Ingat itu. Berhubungan suami istri, saya mohon maaf ini agak kasar, ini agak jorok. Asalkan kemaluan laki-laki sudah masuk batas kepalanya, maka dia sudah junub meskipun tidak keluar sperma. Ingat itu. Dan dia wajib mandi. Dan kondisinya junub walaupun tak selesai dia. Nah, tapi kalau keluar sperma, apapun caranya itu juga junub. Nah, kalau junub haram khamsatu asya, 5 hal yang diharamkan. Apa saja? Salat tidak boleh, qiraatul Quran tak boleh. Bapak sebelum mandi wajib jangan baca Quran. Jadi kalau bapak baca-baca Quran, kalau bapak baru berhubungan dengan istri, maka bacaan-bacaan doa sebelum tidurnya tidak ada bacaan Quran, yang ada bacaan doa-doa saja. Begitu. Kalau mau juga mandilah dulu. Wa massul mushaf, begitu juga menyentuh mushaf, wa hamluhu dan menggendongnya, wa tawaf dan tawaf, wa lubusu dan berdiam fil masjid, dalam masjid. Kalau dalam posisi junub, maka selesaikan dulu, mandi dulu, baru nanti dia boleh berada di masjid. Orang dalam junub tidak boleh masuk masjid. Maka kalau ada gorim-gorim masjid yang pintunya dari mimbar, karena ada gorim masjid itu ada pintunya, pintu luar, ada pintu dalam. Maka perlu diingatkan gorim masjid, kamu harus segera. Dan kalau bisa afdalnya kasih pintu yang arah keluar, supaya dia jangan melintasi areal masjid dalam keadaan junub. Mana tahu gorim masjid itu mimpi basah dia malam, sedangkan pintu yang ada hanya pintu, kan ngerti ya, masjid itu kadang pintunya cuma ada di mimbar itu, di arah mimbar itu tidak ada pintu samping. Nah, upayakan buat pintu samping supaya ketika dia junub dia tidak masuk di areal itu, bisa mandi. Karena dalam kamarnya tidak ada kamar mandi. Nah, kalau kadang dia karena beres-beres itu lama dia dalam masjid, beres-beres dulu dia, padahal dia dalam keadaan junub, itu tidak boleh. Nah, itu dia. Wa yahrumu 'alal muhdisi, dan haram bagi seorang yang berhadas. Berhadas berarti dia tidak berwudu, batal wudunya, haram baginya salah satu asya'a, haram baginya 3 macam, 3 hal. As-salah, salat, wa tawaf, tawaf, wa massul mushaf, menyentuh Quran pun tidak boleh bagi orang yang sedang dalam keadaan tidak berwudu. Wa hamluhu, dan menggendong Quran pun tidak boleh. Nah, ini dia, habis sudah pembahasan taharah. Sekarang kita masuk ke dalam kitabus shalah, pembahasan tentang salat. Ada yang diskusi, saya persilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan membacaannya. Silakan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Jangan semua sekaligus, saya pelupa. Satu-satu, saya jawab satu, lanjut lagi. Yang pertama terkait tentang haid. Bagaimana jika seorang perempuan itu ada yang haid setiap 1 pekan sekali? Dia keluar flek gitu, seperti halangan. Jadi itu gimana? Tunggu dulu, harus clear. Flek atau haid? Itu maksudnya fleknya itu kan dia seperti darah haid gitu. Nah itu termasuk darah haid atau cuma? Flek itu semacam, kalau yang saya pahami, yang disebut dengan flek adalah semacam darah kering yang keluar, sehingga darah tidak ada yang keluar. Yang haid itu darah itu mengalir keluar. Kalau flek bukan darah yang keluar mengalir, maka tidak dikategorikan sebagai haid. Jadi harus kita kuasai tentang yang dimaksud dengan haid itu adalah memang keluar darah itu, mencair keluar dia. Mohon maaf dari kemaluan perempuan. Memang darah yang keluar. Tapi kalau flek yang keluar itu bukan, berarti dia bukan darah yang keluar. Nah, maka bisa jadi ada hal yang terjadi di dalam lalu dia mengeras sehingga dia seperti ada flek-flek.
Nah, jadi itu tidak dikategorikan sebagai haid. Kalau misalnya Tapi ingat, itu najis, tetap harus dibersihkan. Nah, gitu. cara membersihkannya apakah sama dengan Tidak perlu mandi wajib, cukup bersihkan itu saja. Terus kalau misalnya dia keluarnya seperti darah haid, tapi cuma 2 hari itu kan udah masuk tuh hitungan minimal haid. Itu kalau keluarnya sampai 1 pekan sekali itu gimana Ustaz? Itu hitungan dari saat masuk ke istihadatnya yang ke pekan yang keberapa? Saya kurang paham kasusnya ini. Jadi dia keluarnya seminggu sekali, dan yang keluar itu identik dia memang adalah haid. Oke. Dan warnanya hitam, pekat, artinya dia mengental, memang keluar adalah haid. Nah, maka dia harus, berarti dia menganggapnya itu, berarti itu bisa jadi itu adalah darah haid. Kalau memang identiknya adalah memang darah haid. Istihadah tadi itu memang di luar siklus. Nah, sekarang pertanyaannya, ini terjadi rutin kah atau sekali-sekali? Kalau dia keluarnya sekali-sekali, ada kemungkinan itu memang tidak normal. Dia bukan haid. Tapi kalau dia menjadi rutin, bisa jadi memang itu adalah darah haid. Memang normal dia, memang ibu ini modelnya begitu gitu. Nah, tapi kalau dia sekali-sekali betul dia terjadi seperti itu bisa jadi ada penyakit. Bisa jadi kita kategorikan dia sebagai nifas, karena dia keluar bukan dari siklus yang normalnya. Karena haid itu ada siklus normal. Yang perempuan itu kadang berbeda-beda siklusnya. Bisa jadi penyebabnya itu gitu. Jadi dia jadi tidak normal. Ada lagi? Ntar, ibu itu belum selesai tadi. Sudah? Satu lagi Ustaz, terkait tentang membaca Al-Quran untuk yang haid. Nah, kalau yang dia punya hafalan atau hafizoh, bagaimana dengan murojaahnya Ustaz? Di sini ulama memang berbeda pandangan. Ada yang agak ketat sehingga mengatakan selama haid itu tidak usah murojaah. Ini ulama yang agak ketat ini. Ada juga yang mungkin dia adalah guru. Dia guru, maka dia harus mensiasati cara membacanya. Bagaimana siasat cara membacanya? Bisa jadi dia membacanya dengan terputus-putus dengan niat bukan baca Quran. Jangan diniatkan baca Quran. Kalau diniatkan baca Quran, maka dia tidak boleh. Sama seperti ibu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan dari Al-Quran. Pas membacanya jangan diniatkan baca Quran, tapi niatkan berdoa, mengambil teks doa. Nah, jadi bisa disiasati karena kondisinya darurat. Begitu juga dengan anak-anak yang menghafal Quran. Kalau durasinya cuma 4-5 hari mungkin tak jadi masalah. Masalahnya dia sampai 15 hari. Maka bagaimana murojaah dia? Sedangkan dia masa menghafal, maka dia bisa mensiasatinya dengan cara membacanya tadi dengan terputus-putus dan tidak meniatkan itu sedang baca Quran. Nah, itu memang kondisinya darurat. Artinya ya dia karena kedarurat, kalau seandainya 15 hari itu dia tidak murojaah, bisa jadi hafalannya habis gitu ya. Jadi kasihan. Begitu juga guru tadi. Sedangkan dia guru, nggak mungkin diganti-gantikan. Gimana caranya? Sedangkan dia guru Quran, maka dia mengurangi mendiktekan bacaan depan muridnya. Kalau selama hari ini pas masa haid dia boleh Bismillahirrahmanirrahim. Dia niatkan membaca Quran untuk mendiktekan kepada murid. Nah, kalau lagi masa haid itu dikurang-kurangi. Gimana cara teknisnya supaya seminimal mungkin. Tapi kalau harus mau tak mau dia mempraktekkannya, dia ambil potong-potongan saja untuk mempraktekannya. Silakan. Kalau yang baca Yasin itu gimana Ustaz? Memegang apa? Buku Yasin. Memegang saja kan? Kalau membacanya tidak boleh karena niatnya Quran. Yasin itu kan Quran. Kalau memegangnya bisa jadi tak masalah karena Yasin itu dia tak disebut sebagai mushaf yang mengumpulkan semua Quran. Yang disebut dengan mushaf itu adalah dominan dia memang Quran isinya. Tapi kalau ada tafsirannya, terjemahannya lebih dominan daripada ayat-ayatnya, tak jadi masalah. Yasin nih,
ada terjemahannya, ada apa segala macam, tak jadi masalah. Nah, membaca Yasin, membaca Yasin juga berarti membaca Quran. Baca Al-Fatihah pun itu baca Quran juga. Nah, itu dah Bu ya. Baik, silakan. Lagi? Yang ini satu lagi Ustaz. Iya. Masuk masjid. Sekarang ini kan banyak dominan bahwa wanita itu yang haid. Itu mereka masuk masjid dalam istilahnya menghadiri majelis ilmu di dalam masjid. Terkadang ada yang mereka mengatakan kan sudah tidak banyak, iya, belum suci, tapi tidak sedikit kok nggak menetes kalau itu gimana? Karena ada yang mengatakan alasan dia dilarang itu yang dikhawatirkan adalah menetes. Sebenarnya kalau dengan zaman sekarang, orang dari hari pertama udah pakai softtek dengan masalah. 2 hari sebelum dia haid dia udah pakai pembalut duluan. Maka kalau itu alasannya, maka tak ada masalah zaman sekarang. Tapi ulama-ulama kita sebagian mengatakan bukan itu alasannya. Alasannya adalah kondisi tubuh dalam keadaan tidak suci. Nah, jadi ada 2 alasan yang membuat dia berbeda. Satu mengatakan karena memang mengkhawatirkan darah menetes mengotori masjid. Yang kedua alasannya adalah karena kondisi badan tidak dalam keadaan betul-betul suci. Sama seperti junub tadi. Orang junub habis berhubungan tadi kan tak boleh juga masuk masjid. Tak boleh berdiam di masjid. Apa bedanya dengan haid? Maka bagaimana? Ya apa boleh buat? Maka perempuan tadi masjid itu kan harus menyiapkan areal-areal yang dia mungkin boleh berada di situ. Nah, begitu dia. Kalau berada di dalam ruang sholat, di situ dilarang. Nah, silakan Pak. Ada tadi yang diskusi lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada disebutkan di sini bahwa di antara yang diharamkan bagi yang haid dan nifas maksudnya juga adalah membaca Al-Quran. Jadi apa tuh alasan berdalilnya? Apa? Dalil atau alasan itu? Tidak boleh baca Quran. Saya bilang baca Al-Quran. Kalau dalil dari nabinya ada, tapi alasannya tak disebutkan. Alasan yang paling logis di situ adalah karena kondisi tubuh tidak dalam keadaan suci. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu yang baik-baik, tidak menerima kecuali yang keadaan baik-baik saja. Kondisi dalam keadaan junub, habis berhubungan badan, itu kondisi badan itu dalam keadaan tidak suci, bukan tidak bersih, tidak suci. Maka orang itu dituntut untuk mensucikan badan dia sesegera mungkin agar dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, begitu juga dengan perempuan haid. Maka dari itu kata Rasulullah, perempuan itu setengah agamanya. Setengah agama itu kenapa? Karena ada masa haidnya, ada masa nifasnya. Saat masa haid, masa nifas itu dia agak sedikit jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena tak bisa sholat. Tapi dia dituntut untuk melakukan ibadah-ibadah lain. Jadi yang dilarang Allah itu bukan semuanya. Zikir juga mendekatkan diri kepada Allah itu dibolehkan. Yang tak boleh baca Quran untuk menjaga betul-betul, inilah kemuliaan Quran itu. Sehingga apa? Orang yang tidak dalam keadaan betul sempurna suci badannya tidak dibolehkan untuk baca Quran. Begitulah. Tapi apakah ada alasan lain? Wallahu alam, saya belum dapat. Tapi kalau dalil tentang ketidakbolehannya ada dari Nabi SAW. Nabi melarang orang yang dalam keadaan tidak suci untuk baca dan memegang Quran. Ada lagi yang diskusi, silakan. Kalau tidak ada kita lanjut lagi. Masih ada waktu 10 menit lagi. Baik, kita masuk ke Kitabus Salah. As-salatul mafrudatu, salat yang diwajibkan itu khamsun, ada 5. Az-zuhru, zuhur,
Wa awwalu waqtiha, dan awal waktu zuhur itu adalah zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Kapan tergelincir matahari itu? Ketika kita berdiri di tengah terik matahari, tidak ada bayangan, lalu kemudian terbayang sedikit saja, itu disebut dengan tergelincirnya matahari. Jadi begitu tergelincir matahari, itulah awal masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan akhirnya, ujung dari waktu zuhur itu, iza sara, apabila menjadi, zillu kulli syai'in, bayangan setiap sesuatu itu, mislahu, seumpama dengan dia, sama tinggi bayangan dengan badan, maka dia berarti habislah waktu zuhur. Ba'da, setelah zilliz zawal, setelah bayangan tadi yang tergelincir, ya. Wal asru, sedangkan asar ini dulu tidak ada jam, makanya cara mengetahuinya begitu. Tapi sekarang kan dah mudah, sudah ada jam. Dan yang kedua, wal asru, asar. Wa awwalu waqtiha, awal waktu solat asar itu, azyadatu, ketika lebih, ala zillil misli, bayangan sesuatu. Jadi bayangan bapak lebih tinggi daripada badan bapak sedikit, berarti sudah masuk waktu asar. Nah, kalau bapak berdiri di bawah terik matahari, ya, jangan berdiri di bawah lampu, itu lain lagi nanti hasilnya. Wa akhiruhu, dan akhirnya, ujungnya, ujung waktu asar itu adalah fil ikhtiyar, pendapat yang lebih hati-hati, yang lebih pilihan, ila zillil mislaini, sampai kepada bayangan menjadi dua. Mislaini, ada dua bayangannya. Bisa terjadi nanti. Saya wallahu a'lam belum pernah pula ini mencoba-coba, ya. Jadi kalau bapak pengen coba boleh juga nanti. Itu namanya waktu ikhtiar. Wa fil jawazi, pada waktu jawaz, maksudnya waktu boleh solat asar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Selagi belum terbenam matahari boleh solat asar. Yang ketiga, wal maghribu, solat maghrib. Wa waktuha wahidun, waktu solat maghrib itu cuma satu. Wa huwa, yaitu ghurubus syamsi, mulai dari terbenamnya matahari, wa miqdari, dan seukuran, ma yuazzinu, orang azan, wa yatawaddau, lalu berwudu, wa yasturul aurat, menutup aurat, wa yuqimus shalah, melaksanakan salat, wa yusalli khamsa raka'atin, lalu nambah salat 5 rakaat. Ini agak-agak waktunya. Jadi maghrib itu berapa lama waktunya? Terbenam matahari, lalu orang azan, berwudu, lalu berpakaian menutup aurat, lalu dia melaksanakan maghrib 3 rakaat, tambahnya solat 5 rakaat lagi. Itulah kurang lebih ukuran waktu solat maghrib. Tapi sebenarnya ini agak-agaknya saja. Wal isya'u, dan yang kemudian solat isya, wa awwalu waqtiha, awal waktunya, iza ghaba syafaq, apabila hilang syafaq ahmar. Jadi ketika maghrib itu ada syafaq ahmar, warna merah di langit, dan masuk waktu isya itu ketika itu sudah hilang. Wa akhiruhu, dan ujung daripada solat isya itu adalah fil ikhtiyar, dalam ikhtiar, pendapat hati-hati, lebih waktu hati-hatinya, ila sulusil lail, sampai sepertiga malam. Jadi kita solat isya sampai sepertiga malam, itu waktu yang pilihannya. Tetapi wafil jawaz, dan waktu bolehnya, sampai kapan kita boleh solat isya? Ila tulu'il fajri as-sani, sampai terbit fajar kedua. Jadi sekarang ini tinggal tengok jam aja. Ini perlu kita, karena dulu tidak ada jam, jadi cara menengoknya seperti ini.
Wa subuhu, sedangkan subuh yang kelima subuh. Wa awalu waqtiha, awal waktunya tulu'ul fajri, mulai dari terbit fajar. Fajar yang kedua tadi. Wa akhiruhu, ujungnya fil ikhtiyar ilal isfar, sampai isfar, menguning subuh itu. Wa fil jawas, jadi ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas. Apa ikhtiar itu? Waktu yang terbaik, jangan sampai lewat dari itu. Sedangkan waktu jawas maksudnya ibu boleh solat sampai pada waktu itu. Subuh itu waktu jawasnya sampai kapan? Ila tulu'il fajri, sampai terbitnya matahari. Nah, itu dia. Jadi kita tidak perlu panjang-panjang juga masalah waktu ini, karena memang kita sekarang udah pakai jam saja. Dulu karena tidak ada jam, jadi cara menandakan waktu itu ya begitu. Tapi bisa saja terjadi ibu misalkan pergi suatu daerah, jam hilang, HP tidak ada, tersesat tengah hutan, mau tak mau begitu caranya lagi. Nah, begitu. Faslun wa syaraitu, dan syarat-syarat wujubis salati, wajib salat. Ada syarat wajib. Maksud syarat wajib itu apa? Kalau tak terpenuhi tak wajib dia salat. Salah satu asya, ada 3. Jadi kalau tidak terpenuhi 3 ini, maka tidak wajib untuk solat. Siapa yang wajib solat? 1. Al-Islam. Islam. Berarti orang kafir tidak ada beban untuk solat, dalam artian dia dengan kafirnya udah cukup masuk neraka dia. Karena kalau ada negara Islam yang tak solat itu mesti ditangkap, dan dia harus disuruh taubat. Kalau dia tak mau bertobat itu dibunuh dalam Islam. Tapi itu kalau negaranya betul-betul negara memang menegakkan syariat, ada Islamnya. Orang yang tak solat itu memang dicari, tak cari lalu kemudian disuruh tobat, tak mau solat juga dia tobat, itu dibunuh. Tapi orang kafir tidak. Nah, itu yang orang Islam saja digitukan. Yang kedua, bulugh, baligh. Tadi sudah saya jelaskan, laki-laki balighnya berbeda dengan perempuan. Yang ketiga, wal aqlu, akalnya sehat. Artinya kalau dia gila tak wajib solat. Kalau pikun dia tak wajib dia solat. Nenek-nenek udah pikun, udah tak tahu dia jalan pulang ke rumah kemana lagi. Anaknya datang udah tak tahu dia siapa nama anaknya lagi. Ada tak wajib lagi solat itu. Anak-anak autis tidak sadar penuh, maka anak itu tak wajib untuk solat. Nah, orang gila 50 tahun gila. Setelah 50 tahun sadar dari gilanya, maka dia tak wajib mengqadha solatnya, tak wajib. Maka dia terhitung baru wajib solat ketika dia sadar dari gilanya. Nah, jadi kalau ada orang masuk rumah sakit jiwa karena dia gila, okey, tak wajib solat. Tapi kata dokter sudah sembuh nih. Nah, begitu kata dokter sembuh, maka itu orang itu wajib untuk solat karena akalnya sudah balik. Nah, begitu dia. Maka tak wajiblah solat bagi orang yang gila, bagi orang yang pikun, dan juga tidak berdosa orang yang terlewat solatnya kalau dia tertidur, kalau dia terlupa. Nah, tapi tetap wajib mengqadha solat. Tapi kalau yang tadi itu memang tak wajib solat dia. Itu beda. Wahua, dan yang 3 ini haddut taklif, disebut dengan batasan mukallaf. Jadi kalau bapak disebut bapak mukallaf atau belum? Mukallaf itu artinya sudah diwajibkan belum? Sudah diwajibkan, caranya 3. Orang mukallaf kalau 3 terpenuhi. Agamanya Islam, yang kedua udah balik, yang ketiga akalnya sehat. Nah, kalau orang mabuk gimana? Kalau mabuk dia karena sakit, saking parah sakitnya membuat dia hampir kehilangan kesadaran, tidak wajib. Saat itu dia tidak diwajibkan solat. Cuman maksudnya bukan tak wajib, tak boleh solat. Begitu dia sadar dari mabuknya, maka dia mengqadha solatnya. Baik mabuk minuman maupun mabuk karena penyakit. Orang yang mabuk minuman itu tak boleh solat, tak sah solatnya. Dia mabuk nih, solat tak sah solatnya. Jadi waktu habis Ustaz, ya udah nggak apa-apa. Lalu bagaimana solat dia? Habis waktu solat dia, hilang mabuknya, maka dia mengqadha solatnya. Kalau masih ada waktu dia tak qadha, tapi kalau dah habis waktu dia qadha solatnya. Nah, begitu juga perempuan, ibu-ibu misalkan melahirkan dibius sama dokter.
dibius atau lagi operasi dibius, biusnya sekujur tubuh, pingsan lama, kalaupun bangun belum sadar-sadar betul, maka sholatnya ada dua kemungkinan, bisa dijamak, bisa juga nanti diqadha. Misalkan ibu masuk rumah sakitnya, masuk di ruang operasi menjelang zuhur, disuntik sampai hilang kesadaran, nanti ibu jamak di waktu asar kalau bangunnya di waktu asar. Pertanyaannya, kalau bagaimana kalau bangunnya di waktu isya? Yang ditinggalkan tadi itu diqadha. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat qadhaan lillahi ta'ala. Habis itu asar lagi, sengaja aku sholat asar 4 rakaat qadhaan lillahi ta'ala. Nah, karena banyak yang tertinggal tadi. Nah, tapi kalau cuma 2 bisa digabung, bisa dijamak saja. Wallahu a'lam bishawab. Habis waktu kita, ada diskusi, saya persilakan. Kalau tidak ada, kita istirahat. Kenapa? Ya, kalau dia pas gila itu dia memang tak ada kewajiban sholat. Dia memang berdosa gara-gara narkobanya. Dia berdosa besar karena gilanya, karena ulah dia. Tapi begitu dia gila, kewajiban sholat itu terangkat dari dia. Walaupun gilanya karena narkoba, walaupun gilanya karena stres, walaupun gilanya terantuk kepalanya, apapun penyebab gilanya. Apapun penyebab gilanya, selama dia gila itu, dia tidak wajib sholat. Tidak ada hisab. Dia hisabnya dosa yang kena narkoba tadi, dosanya besar. Cuman selama orang itu gila, berzina, mencuri, membunuh, itu tidak ada hitungan dosa. Mungkin ada tanggung jawab keluarganya untuk mengikat dia, untuk menjaga dia. Cuman dosa-dosanya nggak terhitung selama dia gila. Memanglah dia dosa besar karena gilanya itu disebabkan karena ulah dia. Saat dia meminum, saat dia narkoba, itu dosa besarnya. Saat dia gila itu udah nggak ada lagi hukum untuk dia. Mati dia, ya matinya, ya begitulah. Nah, dia mati disebabkan karena ulahnya sendiri, kan begitu. Dosanya besar di saat dia narkoba tadi. Dari gila itu nggak ada dosanya lagi. Nah, perbuatan-perbuatannya saat orang gila berzina ada nggak dosanya? Nggak ada dosanya. Orang gila membunuh orang nggak ada dosanya. Nah, kan begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Coba terakhir Ibu. I'adah bukan diqadha. I'adah itu dia tetap sholat pada waktu itu. Jadi ibu ini jangan itu contohnya. Banyak contoh lain, misalkan orang masuk rumah sakit, badannya bernajis segala macam, dia tetap sholat. Sebenarnya sholatnya itu tidak sah karena dia bernajis, tak menghadap kiblat segala macam. Maka dia tetap wajib sholat. Walau tak bisa wudu, walaupun tak bisa dia bertayamum, dia tetap sholat. Tapi sebenarnya sholatnya itu hanya sholat menghormati waktu yang sudah masuk. Walaupun tak berwudu dia sholat. Nanti sehat dia ulang lagi sholatnya itu. Namanya i'adah. Mohon maaf, kateter itu kan najis. Nah, maka dia tetap sholat walaupun terpasang kateter. Nanti sudah sembuh, bisa di-i'adah, dia i'adah ulang sholatnya lagi. Insya Allah kalau sudah sholat dia, mati pun dia belum sempat di-i'adahnya, insya Allah terhitung sudah sholat. Nah, cuman nanti begitu dia sembuh, sama seperti saya ceritakan tadi, ada orang masuk rumah sakit, badannya penuh dengan najis, tak bisa menghadap kiblat, lalu ditanya, ibu tak sholat. Aku tak bisa sholat Pak Ustaz. Kenapa? Badanku najis. Banyak yang seperti itu. Akhirnya mati su'ul khotimah. Pernah nggak ibu lihat orang masuk rumah, biasanya sholat, masuk rumah sakit tak sholat? Kenapa dia tak sholat? Karena dia merasa badannya najis, nggak bisa ngadap kiblat, sholatnya tak bisa berdiri. Nggak masalah. Tetap sholat dengan cara mampu kita. Cuman nanti itu kita sholat untuk menghargai waktu. Begitu nanti sudah kuat badan, dah sehat, i'adah. Sholat itu ada 3 nanti. Ada adaan, ada qadhaan, ada i'adatan. Adaan melaksanakan sholat pada waktunya. Zuhur dilaksanakan di waktu zuhur, itu namanya adaan. Ada qadhaan, sholat yang dikerjakan bukan pada waktunya. Dia tak sempat zuhur, karena dia belum melaksanakannya. Zuhur belum dilaksanakannya, dilaksanakan di waktu asar, namanya qadhaan. Karena waktu sudah habis, ibu itu ketiduran, itu namanya qadhaan. Ada lagi i'adah. I'adah tadi, zuhur tadi dia udah sholat.
Cuman karena sholatnya tadi itu tidak cuma menghormati waktu saja, sholatnya tidak dilaksanakan secara normal, maka diulang lagi walaupun sudah habis waktunya, namanya i'adah. Misalkan ibu sholat nih, tak tahu arah kiblat mana atau salah arah kiblat, atau ibu sholat nih nggak tahu arah kiblat, berjihad lah ibu, kayaknya sini kiblat nih. Begitu kemudian ada yang ngasih tahu, bu tadi kiblat ibu salah, ibu ulang lagi sholatnya, i'adah lagi. Atau misalnya bapak-bapak nih, dia pergi kerja, mohon maaf bapak-bapak ya, terkencing dia bu, masang sempaknya tidak benar, bersepai-sepailah sencing tadi ke celananya, kena najis tuh, nggak boleh sholat dia. Tapi waktu sholat sudah masuk, mau pulang ke rumah tidak sempat, sedangkan celana bernajis, apa yang harus dia lakukan? Tetap sholat. Tapi karena sholat yang tadi itu sebenarnya tak sah, dia harus menghormati waktu karena tak ada jalan keluar. Nanti sampai ke rumah diiadah lagi sholatnya tadi, diulang lagi sholatnya tadi itu. Itu bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan di break, ada teh, ada snack, dinikmati. Nanti kita masuk lagi sama Ustaz Arno pukul 10:15. Ya, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.